Karena syarat diterimanya taubat kepada Allah itu hanya 3. Pertama, an-nadamah, penyesalan kepada Allah. Doanya orang yang sedang berpuasa itu tidak akan ditolak oleh Allah hatta yuftirah, sampai kemudian dia berbuka puasa. Di yaumil hasyar kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu wasrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah sepuasnya oleh kalian, kata Allah, kelak di surga. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang lapar. Siapa orang-orang yang lapar? Orang yang berpuasa karena Allah. Bihi ajma'in wa ba'du. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, terkhusus kepada para imam dan takmir Masjid Besar Al-Isra yang dirahmati oleh Allah, para shaimin yang berbahagia. Sebelumnya saya mohon maaf karena sedianya saya juga ikut sholat berjamaah tadi karena kondisi hujan. Akan tetapi walaupun demikian, semoga subuh kita kali ini di bulan Ramadan ini menjadi subuh yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raka'ataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat 2 rakaat pada waktu fajar itu lebih baik dibandingkan dengan dunia dengan segala isinya. Semoga salat fajar kita, salat subuh kita semuanya menjadi penyempurna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Misco tadi bahwa kita sudah memasuki akhir-akhir dari bulan Ramadan. Rasanya baru kemarin kita bersama-sama berpuasa, ada yang hari ke-22, ada yang hari ke-23. Bahwa semakin akhir secara fisik tentu kita semakin lemah secara fisik. Akan tetapi insya Allah iman dan keyakinan kita kepada Allah semakin bertambah dan bertambah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyani min malin." Seandainya manusia itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan 2 lembah yang isinya harta semua, labtagha thalithan, niscaya mereka masih meminta lembah yang ketiga. Ini insyaallah semuanya kalau boleh saya tanya, ini mau milih kaya apa miskin, Pak? Mau milih kaya apa miskin? Hah? Kaya. Wah, ini yang di ujung pinter kayaknya ini. Baik, kaya tak bahagia atau miskin bahagia? Miskin bahagia? Yakin ini? Pak, pilih kaya bahagia, pilih kaya tidak bahagia atau miskin bahagia? Miskin? Baik, mari kita doakan saudara kita ini mudah-mudahan miskin selama-lamanya. Tapi bahagia. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau manusia itu dikasih kekayaan 2 lembah yang isinya harta semua, mereka tidak akan cukup. Tidak akan cukup itu, kata Rasul. Labtagha thalithan, maka niscaya mereka masih meminta lagi kepada Allah lembah yang ketiga yang isinya harta juga semuanya. Ma yamlau jawfafni Adam illa turab. Tidak akan penuh memenuhi hasrat, maksudnya tidak akan pernah memenuhi tenggorokan manusia itu illa turab, melainkan tanah. Wallahu yatubu ala man taba. Dan sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat siapapun di antara hamba-hambanya selagi dia betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. 11 bulan yang lalu kita memulai hidup di awal Syawal 1 tahun kemarin. Kalau dihitung-hitung rasanya lebih banyak perbuatan salah saya kepada Allah, lebih banyak maksiat saya kepada Allah dibandingkan ibadah yang saya lakukan kepada Allah. Akan tetapi Allah dengan rahmat dan kasih sayangnya, bukankah Allah sudah menyatakan kataba rabbukum ala nafsihir rahmah, Allah sudah menetapkan bagi dirinya bersifat kasih sayang.
Mau sebesar apapun salah kita kepada Allah, mau sebanyak apapun dosa kita kepada Allah, selagi kita memang betul-betul sungguh-sungguh mau bertaubat kepada Allah, Allah pasti akan menerima itu semuanya. Karena syarat diterimanya taubat kepada Allah itu hanya 3. Pertama, an-nadamah, penyesalan kepada Allah. Kalau dari 11 bulan yang lalu lebih banyak salah kita kepada Allah, bukankah Allah lebih menerima taubat kita kepadanya? Selagi memang kita betul-betul mau mengakui kesalahan kita kepada Allah, mau menyesali kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi maksiat yang sama kepadanya. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak berdosa kepada Allah. Kullu ibni Adam khata'un, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap anak manusia itu mesti berbuat dosa kepada Allah. Illa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para nabi sekalipun pernah tergelincir kepada kesalahan. Nabi Allah Adam pernah salah hingga dikeluarkan dari surganya. Nabi Allah Nuh pernah salah. Nabi Allah Ibrahim pun demikian. Nabi-nabi terdahulu semuanya pernah salah, kecuali Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah tidak pernah salah? Bingung sekalipun Allah segera memberikan petunjuk. Wa wajadaka dhallam fahada. Dan ketika aku mendapatkan dirimu dalam kebingungan ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, fahada, maka Allah kemudian segera memberikan petunjuk kepada kita. Syarat diterimanya taubat kita kepada Allah yang kedua, setelah kita menyesali perbuatan kita, berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama, dan yang ketiga adalah memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saatnya bagi kita semuanya untuk kembali pulang. Coba, umur itu semakin bertambah dan tidak akan pernah berkurang. Bertambah, tapi sebenarnya dia kurang. Semakin bertambah umur kita, semakin menambah usia kita, sebenarnya semakin besar pula beban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya dalam hidup kita itu tidak dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau pernah menyatakan, "Thalathu da'awatin la turaddu." Ada 3 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah. 3 doa. Doa yang pertama, da'watul walid. Doanya orang tua kepada siapa? Liwaladihi, kepada anak-anaknya. Karena kita ini sebagai orang tua, mari kita doakan anak-anak kita itu dalam kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang salih dan salihah, penyejuk pandangan mata hati kita, dan tidak menjadi beban kita baik di dunia apalagi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa da'watus shaim, doanya orang yang sedang berpuasa. Ketika seseorang melaparkan dirinya, menghauskan dirinya, menahan apapun, menahan pandangan matanya, menahan pandangan matanya dari hal yang diharamkan oleh Allah, atau menahan pendengaran telinganya dari hal-hal yang menjadi maksiat kepada Allah, menahan lidahnya untuk tidak membicarakan apapun kecuali itu zikir kepada Allah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doanya orang yang sedang berpuasa itu tidak akan ditolak oleh Allah hatta yuftira, sampai kemudian dia berbuka puasa. Maka sebenarnya subuh ini kita berada di tempat yang paling mulia di muka bumi, yakni masjid Allah. Kita berada di antara orang-orang salih yang doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Kita berada di masa yang sangat tepat. Kita berada di hari yang tepat. Kita berada di bulan yang sangat baik. Bahkan di saat yang sangat baik, sebab kata Nabi SAW, salah satu waktu yang mustajabah untuk berdoa kepada Allah adalah ketika turunnya hujan. Mudah-mudahan hujan ini menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hujan itu turun, Nabi mengajarkan Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan yang turun ini
sesuatu yang bermanfaat untuk kami semuanya. Dan yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah, wa da'watul musafir hatta yarja'. Doa yang nomor 3 adalah doanya para musafir, orang yang sedang bepergian tetapi bepergian di jalan Allah, bukan bepergian di jalan maksiat, hatta yarja', hatta kemudian mereka kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di sepertiga akhir menjelang bulan Ramadan selesai, dalam beberapa riwayat yang sangat panjang dalam seluruh kitab kutubus sittah, baik itu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian Sunan Ibnu Majah, Nasai, Tirmidzi, ada Abu Daud, baik itu kitab Musnad ataupun kitab Mustadrak, semuanya menjelaskan bahwa ketika menjelang akhir bulan Ramadan, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sepertiga akhir menjelang bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada 2 perkara yang penting beliau lakukan. Pertama, beliau itu selalu membangunkan keluarganya, membangunkan istri-istrinya di sepertiga akhir bulan Ramadan, kemudian semakin mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelang akhir bulan Ramadan semakin bersusah payah di dalam beribadah kepada Allah, menambah ibadahnya kepada Allah. Mari, karena insya Allah mungkin masjid kita mengadakan kegiatan i'tikaf, mungkin ada i'tikafnya Pak Ustaz, ada i'tikaf ya, ada i'tikaf mungkin secara pribadi ataupun berjamaah. Kemudian yang sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selain i'tikaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin memperbanyak membaca Al-Qur'an. Yang ketiga, beliau semakin banyak bertaubat kepada Allah. Dan yang keempat, beliau semakin menambah bacaan-bacaan Qur'annya. Dalam beberapa riwayat, ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Saking cintanya beliau kepada Quran, setiap malam bulan Ramadan, setiap malamnya beliau menghatamkan 1 kali Al-Quran di luar sholat. Sementara sahabat Qatadah Al-Ansari 3 hari sekali setiap malam beliau menghatamkan Quran. Berbeda lagi dengan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kalau Imam Syafi'i itu saking cintanya kepada Quran, setiap malam-malam Ramadan beliau itu menghatamkan 2 kali Al-Quran. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setiap malam beliau menghatamkan 2 kali Al-Quran di luar salat. Sebab kalau ulama salaf, ulama-ulama salih terdahulu, saking cintanya kepada Quran, salatnya itu kadang-kadang bukan cuma 1 juz Pak. Kadang-kadang salatnya itu beberapa rakaat itu menghatamkan Quran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lah kalau kita kadang-kadang ya Ustadz ya ambil ayat paling pendek itu pun masih banyak yang kesusahan sholatnya. Bagaimana dengan ulama-ulama terdahulu? Bagaimana dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau-beliau itu salat, ketika sedang menikmati salatnya, bukan hanya 1 juz 2 juz, tapi sanggup menghatamkan Quran ketika dalam salatnya. Walaupun kita tidak seperti itu, minimal kita ini belajar mengistiqamahkan diri di dalam membaca Al-Quranul Karim, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abi Umamah Al-Bahili, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu kelak di hari kiamat yang akan menjadi syafaat, yang akan menjadi penolong bagi kalian semuanya. Maka mari kita belajar mencintai Al-Quran, belajar hidup bersama Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa huda wa rahmatan ya rabbal alamin. Semoga kita semuanya ini mencintai Quran, hidup bersama Al-Quran, dan mati di dalam keadaan membaca Al-Quran, dan kelak di yaumil hasyr, di yaumil qiyamah, kita bersama-sama mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Allah melalui bacaan-bacaan karena kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah,
Ini insya Allah di setiap masjid sama Ustaz. Di setiap masjid ini sama. Kalau sudah akhir-akhir Ramadan ya agak ini Bang Emi, iya, selalu ada kemajuan ya. Selalu ada kemajuan jamaah. Maksudnya jamaah yang di belakang maju ke depan gitu. Bukan cuma di sini Pak. Bukan cuma di sini. Ya ini tentu berbeda dengan haram ya. Kalau di Masjidil Haram dengan Masjidil Nabawi, semakin akhir-akhir bulan Ramadan semakin bertambah. Tetapi walaupun kita tidak banyak, karena apalagi ditambah dengan kondisi hujan, tetapi walaupun demikian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majlis subuh ini menjadi majlis yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ini sudah akhir-akhir Ramadan. Kalau saya itu biasa diminta jadi imam ke beberapa masjid di seberang sana Pak. Yang kelihatan Ramadan mulai hilang itu dari tanggal 20 Ustaz. Masjid kita mulai sepi, jalanan mulai ramai. Itu menandakan bahwa tak lama lagi kita lebaran. Jadi padahal kita ini kenapa tidak sibuk atau menyibukkan diri untuk menghabiskan waktu kita, untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita tidak tahu Pak. Kita tidak tahu apakah ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Kita tidak tahu ini. Atau jangan-jangan subuh ini adalah subuh kita di bumi ini. Kita tidak ada garansinya, tidak ada jaminan bagi kita bahwa setelah ini atau besok subuh kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi walaupun demikian, mari kita semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadarrus Quran kita semakin kita tingkatkan. Kemudian sedekah kita, mungkin bapak-bapak sudah mulai banyak yang mau menghitung zakatnya. Kalau kurang paham menghitung zakat, kasih saja sama Ustadz Misco. Beliau ini paham betul Pak menghitung zakat. Masih pintar pegang kalkulator Ustaz. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, walaupun singkat apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini manfaat bagi kita semuanya. Semoga kelak di yaumil qiyamah, di yaumil hasyar, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu wasrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan minumlah sepuasnya oleh kalian, kata Allah, kelak di surga. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang lapar. Siapa orang-orang yang lapar? Orang yang berpuasa karena Allah. Orang yang lapar, orang yang haus karena Allah. Kulu wasrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Sebagaimana dulu kalian pernah bersusah payah dalam melaksanakan perintah Allah, melaksanakan puasa, melaksanakan saum Ramadan, semata-mata untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita yang dipanggil yang nomor 2. Isyau fiha wa la tukallimun. Naudzubillah. Jadi kalau bahasa kita, kalau orang Pontianak marah itu, orang Melayu marah macam mana Pak? Kasar kau. Ada enggak yang di atas itu Pak? Isyau fiha, kata Allah. Isyau fiha wa la tukallimun. Rasakanlah oleh kalian, nikmati apa yang pernah kalian lakukan dulu. Wa la tukallimun, jangan ngomong lagi hari ini, kata Allah. Karena ayat-ayatku sudah turun, kata Allah. Para nabi dan rasul mulai dari Nabi Adam sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam telah aku datangkan agama ini dengan sebaik-baiknya, tapi kalian tidak pernah mendengarkan itu. Isyau fiha wa la tukallimun, kata Allah. Diamlah kalian, enggak usah bicara lagi. Hukumku sudah berlalu, kata Allah. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipanggil oleh Allah. Kulu wasrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Jangan dipanggil yang nomor 2. Isya'u fiha wa la tukallimun. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya.
selamat melanjutkan kembali aktivitasnya masing-masing. Mudah-mudahan rezeki kita di bulan Ramadan ini menjadi rezeki yang halal, rezeki yang manfaat, yang mendatangkan kebaikan bagi kita dan bagi umat Islam semuanya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma birahmatikal wasi'ah wa bi ni'matikal 'azimah wa bi alaikal jasimah ya rabbana ya rahim. Allahumma anta rabbu ramadan wa rabbus syuhuri kulliha. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna min jami'i sayyiati a'malina wa ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa qu'udana bil iman wa taqabbal minna siyamana fi syahri ramadan al mubarak. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulika wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.